Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada pertemuan ke-13. Alhamdulillah ya, tinggal sebentar lagi kita akan menjalani ujian akhir semester atau yang biasa disebut dengan UAS. Nah, teknik penulisan di sini sih sebenarnya lebih kepada tata cara dalam pengaturan gitu ya. Nah, pengaturan gimana kita membuat sebuah penulisan, di dalam penulisan itu ada aturan-aturannya. Nah, di sini memang alhamdulillahnya sudah lebih detail gitu ya. Di dalam slide-nya juga udah detail. Nah, ini periode bimbingan tugas akhir. Periode yang pertama itu di bulan Maret sampai dengan Juli terhitungnya ya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat kalian udah mulai masuk semesternya untuk tugas akhir, periode pertama itu Maret sampai dengan Juli, kemudian periode kedua itu September sampai dengan Februari. Diusahakan sih jangan sampai lewat daripada semesternya ya, karena nanti pasti ada tambahan biaya, pasti akan lebih telat dari teman-teman yang lain gitu. Oke, ini ketentuan umumnya. Yang pertama, kertasnya kita pakai yang A4 otomatis, biasanya juga seperti itu, dan beratnya 80 gram. Tapi kalau misalkan kalian cuma masih bimbingan aja ya, ada dosen yang pengen bimbingannya lewat email, ada gitu. Ada dosen yang harus di-print dulu nih gitu kan. Nah, pada saat kamu nge-print untuk bimbingan, nggak perlu berat yang 80 gram ya. Jadi masih yang 70 gram aja it's okay. Tapi ketika tugas akhir itu udah fix, udah mau di hardcover, udah mau di sidang gitu ya, sidang tugas akhirnya, beratnya harus yang 80 gram. Jadi nanti kamu lihat, dan kualitasnya juga harus yang bagus ya, karena merek A4 itu banyak banget kertas HVS gitu. Jadi kalian harus lihat kualitas yang bagus yang mana. Kemudian kamu beli, jangan lupa dilihat di kemasannya yang 80 gram. Tuh. Oke, nah ini kalau udah disetujuin dan dinyatakan layak untuk dijilid. Kemudian semua dari tulisan laporan tugas akhir ini jaraknya spasinya 2, jadi 2 spasi gitu ya. Kecuali isi tabel dan gambar gitu. Kalau itu bisa menyesuaikan, tidak perlu spasi 2. Tapi kalau misalkan di dalam penulisan spasinya 2. Jadi kayak agak lebih renggang gitu lah. Nah, kemudian jenis hurufnya ya kita biasa pakai emang Times New Roman, di mana-mana standarnya sih ini gitu ya. Times New Roman dengan font size-nya 12 gitu. Kemudian jumlah halamannya ya minimal, ada ketentuan minimal. Kalau misalkan ada ketentuan minimal kurang dari 30 berarti nggak boleh gitu ya. Nah, ini kecuali si daftar pustaka sama lampiran. Jangan kamu hitung 30 udah minimal, itu udah sama lampiran aja kan harusnya di luar itu kan. Jadi kamu harus ngitungnya yang benar, coba dilihat lagi nanti pada saat kalian udah mau bimbingan sama dosen, kalau kamu nyerahinnya cuma sedikit, nanti yang ada ditolak gitu kan. Nah, jadi coba dihitung tanpa lampiran dan daftar pustaka kira-kira berapa. Nah, di sini minimal 30, kalau udah ada ketentuannya ya ikutin aja. Gitu. Semakin kamu banyak di pembahasan, teori gitu ya, bab 2, kemudian di bab 3 atau di bab 4, nah itu mungkin nanti akan semakin tebal juga. Biasanya ibu juga kayak gitu. Udah teorinya banyak, pembahasannya banyak. Jadi udah bisa lewat lah dari 30, bahkan kalau sama lampiran keseluruhan bisa 150 lebih gitu kan. Nah, kemudian untuk margin ya, yang di atas itu biasanya kita sebutnya top ya, 3 cm. Margin yang sebelah kiri 4, margin yang bawah bottom 2,5 cm. Yang kanan right-nya 2,5 cm.
dan jangan lupa ada sini footernya 3 cm. Nah, jadi ini mungkin yang agak berbeda dengan universitas lain gitu ya. Biasanya kan kalau universitas lain itu kan 4433 gitu kan. Nah, tapi ini karena ada footer, kemudian margin bawah dan kanannya berbeda, ini 2,5 gitu. Oke, lanjut. Ini salah satu contohnya ya. Ya, ini untuk pengaturan kalian layout daripada cover. Nah, di sini font size-nya kalau biasa kan tadi kan untuk penulisan tugas akhir di dalamnya itu 12 Times New Roman. Nah, tapi kalau untuk cover ini agak berbeda ya, size-nya itu 14. Jadi judul itu 14 gitu ya. Kemudian ini 18, tugas akhir 18 size-nya. Kemudian ini tulisan ini ya yang diajukan untuk memenuhi ini 12. Nah, kemudian untuk size dari nama kalian dan name kalian 14 ya, jadi beda-beda ya. Jaraknya 1,5 gitu spasinya ya. Terus ini font size-nya yang program studi kayak gitu itu 12. Nah, jadi ada perbedaan. Dan jangan lupa ini ada logo daripada Universitas BSI. Nah, kalau misalkan kalian takut salah logonya atau sebagainya macamnya, logonya ngambil dari websitenya aja langsung gitu ya, karena mungkin kan ada beberapa logo yang ada di internet. Nah, kalau kita pakai untuk di dalam cover yang seperti ini gitu. Oke, untuk abstrak. Nah, abstrak di sini ketentuannya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara terpisah. Gitu ya. Jadi kamu bikin satu lembar kayak gitu tuh bahasa Indonesia dan satu lembar pakai bahasa Inggris. Tuh. Kemudian isi teks abstraknya menggunakan jarak baris 1 spasi. Jadi 1 spasi ya. Kalau misalkan di dalam isi pendahuluan ataupun keseluruhan bab mungkin 2 spasi, kalau abstrak 1 spasi. Nah, masing-masing 1 halaman. Kemudian untuk ada minimal berapa words-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngecek harus berapa words, itu biasanya ada di paling bawah sebelah kiri MS Word kalian gitu ya. Tinggal di blok aja udah berapa words kalian. Jadi ada minimalnya 150 dan maksimalnya 200 yang di dalamnya berisi latar belakang kalian kenapa melakukan penelitian itu, metode yang digunakan apa, terus hasilnya bagaimana. Jadi ya to the point aja, nggak usah terlalu panjang kali lebar menjelaskannya lagi karena nanti akan ada di dalam gitu ya, ada di dalam bab-bab kalian. Jadi abstrak itu kayak seperti gambaran generalnya lah gitu, yang udah to the point gitu. Nah, kemudian ini contoh daripada abstraknya ya. Ini abstrak yang bahasa Indonesia. Jadi ada tulisannya abstrak, kemudian 4 spasi ya. Jangan lupa nama kalian, nomor NIM kalian, kemudian koma dan spasi lagi, terus judul kalian gitu. Judul kalian semua di bold. Kemudian jarak 2 spasi langsung masuk ke dalam latar belakang kalian bahas, kemudian apa yang dilakukan dengan metode apa gitu-gitu ya, dan juga temuan kalian pada saat kalian melaksanakan penelitian, hasilnya seperti apa, dimasukkan ke sini gitu. Nah, untuk kata kunci gitu ya, kata kunci atau keywords gitu ya, ini dispasi dulu. Abis itu, nah kata kunci ini biasanya kita melihat dari si judul gitu.
Jadi lihat dari judul, kalau misalkan kalian pengen mencari gitu, atau kalian pengen orang lain kalau nyari tugas akhir kalian untuk mudah ditemukan, kata kuncinya tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalkan ini contohnya gaji tutor gitu. Ya, bisa. Kemudian jangan lupa ini di bold ya. Nah, ini untuk yang bahasa Indonesia. Nah, ini untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, ininya juga karena ini menggunakan bahasa Inggris, otomatis dia harus italic gitu ya. Pokoknya semua dengan menggunakan istilah asing itu italic, jangan lupa. Ini di bold sama, ini juga di bold, ini juga di bold sama. Nah, Ibu sarankan kalau misalkan emang kalian nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, atau nggak bisa buat karangan yang mungkin bagus dengan menggunakan bahasa Inggris, dengan kata-kata yang mungkin lebih baku, lebih baik kalian pakai jasa penterjemah. Ya, karena kan banyak sekarang kali ya, udah booming di mana-mana jasa penterjemah. Kalian bisa search juga di Google, atau mungkin kalian punya teman yang emang jago untuk menulis sebuah karangan dengan menggunakan bahasa Inggris, boleh juga. Karena kalau kalian asal-asalan atau kalian di Google Translate kayak gitu-gitu ya, atau pakai aplikasi, yang ibu takutkan itu malah ngaco bahasanya gitu ya. Udah ngaco bahasanya, terus udah gitu jadi salah artinya. Lebih baik ya orang yang berkompeten aja yang bikin abstrak kalian, supaya kalau orang luar atau ya mungkin ada orang asing ya yang pengen baca tulisan kalian, baik yang dipublish atau lagi ke kampus gitu kan, pengen ngeliat tulisan kalian juga paham gitu. Kalau misalkan kata-kata kalian aja yang ini udah salah, mereka akan bingung. Karena kan keseluruhan bahasa Indonesia otomatis kan. Nah, kemudian untuk penomoran bab, subbab dan sub-subbab. Nah, di sini untuk bab ini kita nomorin dengan menggunakan angka Romawi. Kamu tahu kan ya kalau misalkan angka Romawi itu kan seperti apa. Nah, misalkan bab 1 ya kayak bab seperti biasa, terus satunya itu menggunakan angka Romawi. Kemudian sub-subbabnya, kalau sub-subbabnya misalkan 2.1 latar belakang gitu ya. 2.2 misalkan tujuan penelitian. Nah, kemudian tujuan penelitiannya apa saja, atau ada untuk siapa tujuannya tentang apa. Nah, ini bisa diiniin lagi masuk ke dalam sub-subbab 2.1. Jadi kalian sini berurutan ya, sistematis gitu. Nah, kalau udah sub-subbab, untuk selanjutnya bisa 1 ya. Kalau udah 1 bisa dengan menggunakan huruf gitu ya. Terus kalau udah digunakan juga, kalian bisa menggunakan angka yang dengan menggunakan tanda seperti ini, kayak kurung buka gitu ya. Terus dengan menggunakan A yang seperti ini gitu. Ya, terus udah gitu untuk penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran fontnya 14. Bold gitu ya. Jadi judul bab 14, adanya center. Jadi nanti kalian kalau nulis bab 1 misalkan pendahuluan, ukuran fontnya 14. Taruh di center atau tengah-tengah. Nah, kalau sub-sub bab 12 ya. Jadi mengikuti isi daripada sub-sub bab itu. Oke. Nah, ini untuk penomoran halaman. Kalau bagian-bagian awal seperti kayak abstrak, kayak gitu-gitu ya, itu masih seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke dalam babnya, kayak gitu ya, nanti menggunakan angka gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat sini,
Untuk yang kalau Romawi kecil gitu ya, Romawi kecil ada bagian-bagian awal kayak judul cover nggak perlu ada di cover, nggak perlu ada Romawinya ya. Tapi kalau misalkan kayak lembar pengesahan, daftar isi gitu, nanti posisi Romawinya itu adanya di bawah tengah. Tuh. Kemudian untuk yang lainnya menggunakan angka ya, di bagian akhir nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah dengan menggunakan angka Latin. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Jadi gini, misalkan ini kan bab 1 pendahuluan. Ya, ini spasinya 2. Tadi kan kalau top 3 ya, dari sini ke sini marginnya 3. Dari sini ke sini 4, dari sini 2,5, dari sini ke sini 2,5. Nah, kemudian ini tadi 14 gitu ya. Yang ini untuk sub dan subbab 12 font size-nya. Tuh, jadi rapi seperti ini. Nah, untuk nomor halaman pada awal bab, ini tulisnya di tengah. Untuk nomor bab cuman pada saat di awal aja ya, yang di tengah. Kemudian selanjutnya itu adanya di pojok kanan atas ya. Jadi selanjutnya pojok kanan atas semua. Tapi kalau ada tulisan babnya, dia adanya di tengah. Tuh, bawah. Oke. Itu yang beda ya. Dengan menggunakan huruf Latin. Angka Latin. Kemudian ini sama aja kayak yang tadi contoh-contohnya ya. Size-nya ini jangan lupa 14, spasinya 2. Ya, ini juga sama spasinya 2, tapi kalau misalkan yang ini ke sini, ini ke sini, berarti kan ada 4 gitu. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita teknik penulisan ya, ketika kita nulis subbab nih, 1.3 metode penelitian kan ya, nih ya. Kemudian kita mau menulis di bawahnya, oke. Nah, menulis di bawahnya. Teknik penulisan subbab dengan kalimat yang di bawahnya tidak ada hubungannya. Tidak boleh M dan D itu sejajar. Jadi nggak boleh si M yang ini, M yang ini ya sejajar dengan yang D ini. Gitu ya. Kemudian pada saat kamu menulis ada poin-poin seperti ini, ya ada poin-poin 1, 2, 3. Nah, ini yang yang poin-poin ini sejajar ya dengan dari awal uraian ya, tidak perlu menggunakan kata yaitu atau alinea. Nah, ini harus dari sini ke sini sejajar semua, sini ke sini sejajar semua. Jadi nggak boleh P-nya ini penulisnya ini ada di bawah 1 sejajar sama yang ini, enggak, tapi sejajarnya sama yang metode gitu. Ya, jelas ya. Ya, yang penulis yang di bawah harus sejajar dengan subbab yang ada di atasnya. Jadi rata semua segini gitu. Dan juga tidak boleh sejajar dia M-nya ini dengan yang ini. Gitu ya. Nah, ini juga menjorok ke dalam, jangan lupa kalau ada alinea dia harus menjorok ke dalam. Gitu. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Cara-caranya ya dalam penomoran, spasi, dan segala macamnya. Gitu ya. Nah, untuk kutipan. Kutipan di sini ada yang kutipan langsung dulu ya, dan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini ada aturannya. Gitu. Kalau kutipan langsung, pertama, kalimat yang dikutip berupa definisi atau pengertian dari suatu teori. Ya, jadi kalau misalkan
kalian mengutip dari buku seseorang atau teori seseorang walaupun bukunya berbeda, misalnya teorinya si X tapi bukunya yang kamu baca adalah bukunya Y, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang dikutip di situ berupa definisi atau pengertian dari satu teori, misalkan pengertian administrasi perkantoran, pengertian administrasi bisnis, itu apa. Nah, menurut si ini gitu ya, menurut si X, administrasi bisnis adalah, nah itu ada kutipan langsung. Kemudian yang kedua, kutipan harus sama dengan aslinya, baik susunannya, katanya, ejaannya maupun tanda bacanya. Kamu jangan merubah-merubah. Jadi sama plek persis. Gitu ya. Jadi apa yang ada di buku yang kamu baca itu yang kamu pindahin. Nah, jika nama pengarang ditulis sebelum dan sesudah kalimat yang dikutip, baik kurang dari 5 baris atau lebih, maka penulisannya adalah nama pengarang diikuti dalam kurung, kemudian tahun, titik 2 halaman buku yang kalian kutip. Oke. Nah, kemudian ini sini ada ketentuan penulisan nama pengarang yang dikutip ya. Kalau yang 3 orang, kalau misalkan orangnya yang ada yang mengemukakan teori itu pengarangnya ada 3 orang, lebih dari 3 juga boleh ya. Menggunakan diikuti di belakangnya itu menggunakan et al atau DKK. Jadi nama orang kemudian et al atau DKK. Nah, jika nama pengarangnya lebih dari 1 kata, maka penulisan nama pengarang itu diambil hanya nama belakangnya aja. Misalkan namanya kayak saya misalnya Chanisa Purwaningrum. Yang diambil adalah nama belakang saya, jadi Purwaningrum-nya aja gitu ya. Kemudian apabila daftar acuan lebih dari 1 tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun terbitan yang sama, gunakan akhiran A, B, dan seterusnya setelah tahun pada acuan. Contohnya, misalkan kayak gini, Porter, ini nama orangnya Porter dan siapa? Van der Linde. Nah, ya kan, 2008. Ya, kalau misalkan pengarangnya sama, kemudian tahun terbitnya sama, gitu ya. Tinggal kamu tulis A. Ya, yang pertama, teori yang pertama halaman 32. B 35 gitu. Jadi keseterusnya bisa seperti itu karena menggunakan tulisan tahun terbit yang sama dan pengarang yang sama. Jadi bisa seterusnya seperti ini caranya. Kemudian, kalau acuan ketulisan yang merupakan karya institusi, misalkan buku yang dibikin oleh BPS atau kamu cari-cari ternyata itu adalah yang buat adalah misalkan lembaga penelitian kayak gitu-gitu ya atau pemerintah gitu. Nah, bisa menggunakan akronim itu adalah singkatan gitu ya, singkatan. Misalkan Badan Pusat Statistik. Ya, singkatannya kan pasti BPS kayak gitu ya. Ini contoh aja ya, HBR, BPS. Nah, misalkan 2005, yang ini 2006, halaman 15, ini halaman 20. Gitu. Jadi, kalau kita mengutip dari sesuatu hal, jangan lupa ditulis sumbernya tuh dari mana. Gitu. Kalau misalkan kamu kelupaan ini ya, membuat seperti ini dan itu kutipan langsung, ditakutkan nanti malah terjebak pada plagiarism. Tuh. Kemudian kutipan panjang ya yang kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris diketik 2 spasi. Ya, kalau misalkan memang seperti itu diketik 2 spasi dan jangan lupa menggunakan tanda petik. Ya. Nah, kemudian kalau kutipan panjangnya 5 baris atau lebih diketik 1 spasi dengan paragraf lurus dimulai pada 5 ketukan atau 1 tab ke dari tepi kiri tanpa tanda petik. Jadi nggak pakai tanda petik kalau panjangnya lebih dari 5 baris.
Jadi batasnya tuh 5 baris. Kalau kurang dari 15 pakai tanda petik, spasinya 2. Kalau lebih dari 5 baris, ya berarti cuma 1 spasi, ya. Kemudian tidak usah pakai tanda petik. Kemudian kalau kutipan itu ada bagian yang dihilangkan beberapa kalimat, ya. Jadi nggak semua kita ambil. Maka pada bagian yang hilang tersebut digantikan dengan titik-titik sebanyak 3 buah. Jadi administrasi perkantoran adalah ini, terus kita mau menghilangkan, ya nggak semua yang diambil dari teori tersebut, ya udah kita hilangkan dengan digantikan dengan tanda titik 3 buah, gitu. Kemudian jika sumber kutipan merujuk ke sumber orang lain, ya jadi kutipannya ini merujuk kepada sumber orang lain, maka sumber kutipan adalah tetap sumber yang digunakan si pengutip, tapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapatnya. Bentuk penulisannya adalah nama ahli atau penggagas dalam nama pengarang, dalam kurung tahun .2 terus halaman, ya, dan diletakkan sebelum dan sesudah kutipannya. Ya boleh aja, misalkan kamu bacanya teorinya si A, cuman adanya ternyata kamu kutip dari buku lain, terus kamu kutip dari buku lain. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya tata caranya seperti ini. Nggak apa-apa, it's okay. Banyak kok. Kemudian untuk pengutipan yang tidak langsung, jadi hanya intinya aja gitu ya. Kita pengen, karena terlalu banyak gitu, misalkan sampai berlembar-lembar, ya udah kita ringkas jadi satu pendapat yang bentuknya poin. Gitu. Bisa intisarinya aja, atau kita mau bikin poin-poin juga boleh. Nah, di sini tapi tidak menggunakan tanda kutip ya. Yang pertama, tentukan. Yang ketentuannya, kutipan diintegrasikan dengan teks atau paragraf. Yang kedua, jarak antara baris itu 2 spasi. Kalau misalkan memang ada ya baris pertama, baris kedua, itu 2 spasi. Nah, kemudian kutipan kita tinggal apit pakai tanda kutip. Kalau yang tadi kan kalau kurang dari 5 baris, ya kutipan langsung pakai tanda kutip ya. Tapi kalau kutipan tidak langsung, mau itu berapa baris sekalipun, kita nggak pakai tanda kutip. Kemudian kalimat yang dikutip bukan berupa pengertian atau definisi. Nah, jadi hati-hati. Kalau kamu merupakan itu definisi pengertian dari suatu teori, itu harus menggunakan kutipan yang langsung, karena pendapat itu nggak bisa kalian ubah-ubah. Tapi kalau misalkan teori lain, misalkan tentang karakteristik gitu ya, ciri-ciri atau karakteristik, terus ada gitu penjelasan mengenai hal lain, itu boleh dikutip. Yang penting bukan pengertian atau definisi. Boleh dikutip secara tidak langsung maksud saya. Nah, kemudian yang kelima, sebelum poin-poin kutipan diambil, nama pengarangnya itu dulu kita cantumin di dalam teksnya. Nama pengarangnya siapa, ya, yang mengemukakan teori tersebut. Nah, bentuk penulisannya adalah nama pengarang kita ikuti dalam kurung tahun .2 terus halamannya, gitu ya. Kalian mengutip dari halaman berapa. Nama pengarang .2 ya, dikutip dengan nomor halamannya. Oke, ini contohnya tentang pengertian manajemen ya. Di sini pengertian. Tadi kan kalau misalkan Ibu bilang yang namanya pengertian atau definisi itu adalah kutipan langsung ya. Nah, karena kutipan langsung, maka dari itu dia harus menggunakan tanda kutip. Karena di sini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Berarti kalau 4 baris menggunakan tanda kutip. Kalau lebih dari 5 baris tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa kalau kita mengutip kutipan langsung, jangan lupa siapa ya, teorinya dari siapa. Disebutkan namanya. Kemudian nama belakangnya aja boleh. Kemudian ini
kurung tahun berapa gitu ya, tahun berapa, terus halaman berapa, ada kutipnya. Nah, kemudian ini juga contoh ya. Kalau yang ini untuk kutipan yang tidak langsung. Jadi bentuknya poin-poin kayak gini, boleh. Tapi tidak perlu menggunakan tanda kutip ya, tidak perlu menggunakan tanda kutip seperti ini karena ini adalah kutipan yang tidak langsung. Jadi bisa dibedakan gitu ya. Antara kutipan langsung maupun tidak langsung. Ini contoh aja, ini juga contoh sama. Ini kalau pendapat dari 2 orang. Ya, 2 orang, tapi di sini sumbernya berbeda antara orang yang mengemukakan dengan buku yang kamu baca gitu. Misalkan gini, teorinya menurut Zaid siapa nih tahu nih ya. Nah, kemudian ini adalah Sophia dan Sangaji ini adalah buku yang kamu baca gitu, pengarang buku yang kamu baca, sumbernya. Nah, boleh nggak boleh kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kamu dapat bukunya si Z ini ya, ini nggak usah gitu. Kalau kamu bisa dapat bukunya si Z, tapi kalau misalkan emang dicari-cari ternyata nggak ada, ya udah mau nggak mau. Kalau misalkan masih ada buku aslinya, gunakanlah buku aslinya gitu. Lebih baik sih gitu, lebih baik pakai buku aslinya. Tapi it's okay, karena mungkin yang namanya teori-teori kadang kita suka susah gitu ya nyarinya. Dari buku aslinya itu kadang udah terlampau lama gitu. Jadi biasanya ditulis ulang sama orang lain. Gak apa-apa, cara penulisannya seperti ini ya. Nah, ini juga sama kalau kutipannya ada 2 orang ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kutipannya lebih dari 5 baris ya, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lepas 5 nih ya. Bisa 1 spasi gitu, atau spasi single. Oke, ini kalau kutipan diunduh dari website. Nah, kamu juga harus lihat ya. Jangan sampai kamu membuat suatu penulisan atau misalkan teori tapi dari blog orang lain. Itu kalau blog itu takutnya enggak resmi, enggak legal, kemudian mungkin aja ada yang dirubah-rubah ternyata teorinya. Nah, lebih baik ya ambil sumber-sumber yang udah terpercaya. Nah, kalau misalkan website resmi seperti ini ya sudah terpercaya misalkan ya, sudah terpercaya, jadi seperti kamu ngambil dari Badan Pusat Statistik, kamu ngambil dari websitenya universitasnya atau website dari suatu perusahaan gitu ya, kan itu website resmi gitu kan ya. Nah, itu cara pengutipannya seperti ini ya. Yang pertama, hanya penentuan halaman kutipan serta penentuan tahun. Untuk halaman, yang digunakan tergantung dari tampilan layar di komputernya. Bila tampil langsung, bisa halaman 1 atau berikutnya halaman 2 ya. Sedangkan untuk tahun bisa digunakan tahun pada saat kalian mengupload, mengunduh gitu ya. Bila tidak ada, gunakan tahun unduh. Tapi kalau misalkan ada tahun di mana data tersebut diupload oleh pihak websitenya itu, yang resminya itu, ya kamu pakai tahun yang di situ. Tapi kalau nggak ada ya tahun unduhnya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua, jenis tulisan yang dikutip umumnya berbentuk jurnal atau artikel online ya. Kalau misalkan kayak gini, kamu ngambil beberapa sumber dari jurnal online, boleh nggak? Boleh ya. Nah, kamu ngambil teori dari situ atau mungkin penelitian terdahulu dari situ, boleh. Tapi untuk penentuan halamannya ya seperti yang tadi. Jadi pada saat kamu mengunduh, biasanya sih suka ada halaman 1, 2, 3 gitu kalau di jurnal ya. Kemudian ada tahunnya. Nah, itu yang nanti akan dikutip.
Terus penulisan di daftar pustaka nanti kita lihat pada buku panduannya aja. Oke. Nah, ini judul dan nomor gambar. Ini pengaturan judul dan nomor gambar, grafik atau tabel. Judul gambar atau grafik ya diketik di bagian bawah tengah. Nah, bawah tengah dari gambarnya gitu ya. Jadi ada gambar, kemudian di bawahnya kita center atau di tengah kita berikan judul tabelnya itu apa. Oke. Kemudian sedangkan judul tabel ya diketik di sebelah atas tengah dari tabelnya. Jadi di sebelah atas ya. Kalau gambar di bawah, tabel di atas. Jadi beda ya. Kemudian penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan. Contohnya, kalau kamu itu ada gambarnya di bab 3, otomatis gambar gitu ya, 3 Romawi karena ada di bab 3, titik 1. Kalau itu adalah gambar pertama. Gambar kedua ya tinggal di sininya diganti titik 2 gitu ya. Dan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Itu kalau penomoran gambar tabel sama grafik ya. Penomoran gambar tabel grafik. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan ini sini ada tabel, contoh tabel. Kalau tabel itu kita naruhnya di atas gitu ya. Kita taruh di atas. Kemudian di sini judul tabelnya itu apa? Perlu nggak, Bu? Perlu banget. Jadi supaya orang yang ngebaca itu tahu. Jadi jangan main asal ngasih tabel terus tanpa judul ya, tanpa judul dan tanpa sumber. Jadi kamu harus kasih tahu ke orang-orang atau para pembaca kamu kalau ini tuh tabel apa sih gitu. Supaya ngerti, karena orang yang mungkin nggak melakukan penelitian ini mereka nggak akan ngerti gitu. Nah, jangan lupa ada judul dan taruhnya di atas, tengah-tengah gitu ya, center. Kemudian sumbernya. Nah, jangan lupa kasih sumber. Kamu dapat ini dari mana gitu. Nah, ini sejajar aja ya, sejajar. Oke. Font size isi tabel disesuaikan maksimal 12 dan maksimal 2 spasi. Jadi nggak boleh lebih dari 12. Oke. Nah, ini contoh gambar. Nah, kalau gambar, jadi gambarnya duluan ya. Terus jangan lupa sumber. Ini juga boleh kecil. Jadi boleh kecil juga. Nah, kemudian kata gambar di sini ya adanya di bawah tengah-tengah. Karena ini di bab 2 dan gambar kedua, makanya di sini tulisannya seperti ini. Terus ini adalah gambar tentang proses motivasi. Nah, kemudian tentang daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ada ketentuannya ya. Nah, dan wajib mengikuti ketentuan daftar pustakanya BSI. Yang pertama, nama pengarangnya. Nama pengarangnya ditulis mulai dari nama belakang ya, kemudian diikuti dengan tanda koma, kemudian baru nama depan. Kecuali nama Cina. Nah, kalau ada nama orang Cina tidak seperti itu ya. Nah, kemudian nama pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang ditulis secara lengkap. Nama pengarangnya ya, kalau misalkan ada di dalam kutipan otomatis masuk juga ke dalam daftar pustaka. Karena kalau misalkan gini, ada di daftar pustaka tapi nggak ada di kutipan itu gimana ya? Nah, hati-hati. Kalau misalkan kalian emang nggak mengutip dari sumber tersebut, biar banyak-banyakin daftar pustaka gitu misalkan. Karena mungkin ada ketentuannya daftar pustakanya harus sekian. Ya nggak boleh gitu juga. Jadi ya apa yang kamu kutip gitu ya, itulah yang kamu tulis di daftar pustaka. Kalau misalkan yang kamu kutip cuman 10 sumber gitu ya. Nah, ya udah 10 sumber kamu masukkan ke daftar pustaka gitu. Nah, 10 sumber aja bisa berapa teori kan?
Kemudian daftar pustaka itu kita urutin berdasarkan abjad. Jadi dari paling awal itu kalian tulis dulu yang urutannya A, ya. Kemudian A juga kan misalkan Adam, A D A M, misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi Ahmad. Nah, kalau kayak gitu berarti kan ada duluan baru si Ahmad. Nah, kalau kayak gitu harus disesuaikan dengan abjad huruf selanjutnya juga. Jadi bukan cuman yang abjad pada awal namanya, gitu ya. Nah, kemudian dari A sampai Z. Untuk gelar pengarang kita nggak perlu kita cantumkan, misalkan profesor, doktor, MSI segala macam itu nggak usah. Kemudian bila terdapat lebih dari 2 pengarang, ya, maka semua nama pengarangnya tetap ditulis. Dan nama pengarang pertama saja yang dibalik dan tidak perlu menggunakan at all atau DKK. Ya, kalau di daftar pustaka semuanya ditulis katanya, ya, sini. Semua nama pengarang tetap ditulis, tapi yang dibalik cuman nama pengarang yang pertama. Kemudian sumber pustaka yang tidak ada nama pengarangnya, ditulis nama lembaga atau instansi yang menerbitkannya. Kayak misalkan ada buku undang-undang, itu kan bukan nama perorangan gitu kan, undang-undang tentang perpajakan kah atau apa kayak gitu ya. Itu misalkan nggak ada nama pengarangnya, ya udah yang buatnya tuh siapa, instansi mana itu boleh. Nah, jadi nama instansinya. Kemudian yang ketujuh, bila terdapat nama pengarang yang sumber pustaka yang digunakan lebih dari satu buku, maka nama pengarang tersebut tetap ditulis. Ya. Misalkan nama pengarangnya, sumber pustakanya yang digunakan, nama pengarangnya mungkin sama, tapi sumber pustakanya beda, bukunya beda. Ya nama pengarangnya akan jadi beberapa gitu ya, karena 2 buku atau 3 buku gitu. Nggak apa-apa ditulis aja semuanya. Buku-bukunya kan beda soalnya. Kemudian setiap pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Nah, kalau sumber ya, kita ketiknya jaraknya 1 spasi, rata kiri kanan atau kanan kiri ya. Tetapi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya, ya, antara pengarang satu dengan pengarang lainnya, itu jaraknya 2 spasi gitu. Tapi kalau misalkan masih dalam satu kalimat satu pustaka, 1 spasi. Kemudian batasan tahun di sini udah ada ketentuannya, minimal 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan tanya lagi sama dosennya gitu ya, dosen pembimbing kalian, Pak, kalau saya nggak dapet nih Pak gitu, buku-buku mungkin yang baru-baru gitu, susah nih dapat teorinya, kan kadang ada pembahasan yang susah gitu teorinya, sementara buku-bukunya dapatnya yang lama-lama gitu, misalkan yang udah 10 tahun, 20 tahun gitu. Kalau bisa sih dihindarin gitu ya, dihindarin yang 20 tahun. Kalau 10 tahun coba ditanyain sama pembimbingnya, tapi kalau di sini referensinya sih udah ada ketentuannya 5 tahun gitu. Kalau saran dari Ibu, misalkan kalian pergi ke perpustakaan gitu ya, cari buku-buku baru, atau mungkin ke Gramedia, cari buku yang terbaru gitu. Jadi banyak-banyakin baca dari berbagai tempat kalau menurut Ibu ya, supaya kalian juga referensi bukunya banyak. Nah, Ibu lagi tuh udah pernah bilang kalau untuk buku kalian bisa pergi ke Perpustakaan Nasional ya, di Jakarta itu ada yang di Salemba kalau kalian tahu ya. Itu Perpustakaan Nasional, kemudian ada juga yang dekat Monas gitu ya, depan IRTI gitu ya. Nah, itu kalian bisa juga ke sana. Itu juga lumayan besar. Sekarang sih udah gede banget, ya kan udah berapa lantai? 7 lantai apa kalau nggak salah ya. Nah,
coba cari juga di situ. Kemudian ada perpustakaan umum daerah. Ibu biasanya ke ini belakang Gor Sumantri gitu di Kuningan. Atau kalian boleh cari referensi di universitas lain. Kalau di universitas kalian nggak ada, ya di BSI nggak ada, coba main-main ke perpustakaan universitas lain. Kalau yang punya teman di sana, ya datang boleh bareng sama temennya. Kalau yang nggak punya, ya udah nggak apa-apa gitu. Datang sendiri juga nggak apa-apa. Ibu juga kayak gitu. Pada saat pengen membutuhkan teori, ibu sampai ke Universitas Atmajaya. Kita bilang kalau kita ini adalah mahasiswi dari universitas mana. Jangan lupa bawa identitas kita sebagai mahasiswi ya, kayak kartu nomor induknya lah gitu. Nah itu boleh, nggak bakalan dimarahin kalau kita main-main ke perpustakaan orang lain gitu ya, boleh kok. Jadi kita bisa banyak referensi. Nah itu yang niat. Kalau misalkan yang nggak niat, takutnya nanti malah copy paste dari orang lain gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kayak gitu dihindarin. Kalau bisa kamu beneran baca bukunya, kamu cari, jadi kamu tahu isi buku itu tuh kayak gimana sih gitu. Kalau cuman copy paste dari teorinya dari sumber TA orang lain atau mungkin cuman dari jurnal aja, itu kurang gitu ya. Jadi lebih baik bener-bener lihat langsung bukunya. Nah, kemudian referensi pustaka yang diunduh dari internet harus melalui website resmi atau URL resmi ya. Nah, ketentuannya, nama penulisnya, tahun, upload tulisan itu kalau ada ya. Kalau tidak ada, tahun kalian mengunduh gitu ya. Kemudian judul tulisannya tentang apa, kemudian nama lengkap URL-nya. Nah, tanggal, bulan, tahun pada saat kalian mengunduh jangan lupa. Bukan dari Blogspot, WordPress, atau Wikipedia, karena ini tidak dapat dipertanggungjawabkan referensinya ya. Jangan salah, Wikipedia juga masih bisa diotak-atik sama orang lain gitu ya. Nah, Blogspot itu kan blog pribadi, WordPress juga demikian. Jadi untuk blog-blog pribadi itu tidak boleh gitu. Kemudian sumber referensi buku cetak itu cara penulisannya dari nama pengarangnya, kemudian titik tahun penerbitan, ya, judul karangan, terus kota penerbitnya itu dari mana, Jakarta, Yogyakarta, kemudian titik 2 nama penerbitnya apa. Nah, pada saat kamu misalkan berkunjung ke perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, ataupun perpustakaan universitas lain, ketika kalian udah baca referensi buku, jangan lupa untuk kalian foto gitu ya halaman depannya gitu, atau mungkin mau langsung ketik pada saat itu juga nggak apa-apa di laptop. Jadi sambil kamu ke perpustakaan, kamu bawa laptop juga langsung ketik. Biasanya kalau ibu fotokopi di bagian penerbitnya, cover, sama teori yang diambil, supaya ketika kita mau sidang, kita harus menyerahkan bukti bahwa kita membaca buku tersebut, kita punya buktinya gitu. Data penerbit itu penting ya, jadi jangan sampai nggak dilihat, karena itu buat di referensi kalian pada saat untuk buku yang daftar pustaka. Nah, kemudian referensi jurnal. Jurnal ini di sini minimal 5 paper disuruhnya ya, 5 paper. Kemudian diutamakan dari dosen UBSI gitu. Tulisan-tulisan dari dosen-dosen kita yang di UBSI. Bisa kalian lihat di repository.bsi.ac.id, atau kalau kalian mau lihat yang Nusa Mandiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian anak BSI, ya udah lihatnya di sini aja. Tuh, itu referensinya ada minimal 5 paper atau 5 jurnal. Kalau misalkan emang kalian kekurangan, atau misalkan itu bisa cari
yang lain boleh juga. Karena sekarang kalau kalian cari di Google, kalian keywordnya aja gitu ya, jurnal. Nah, jurnal misalkan yang udah terakreditasi, ISSN gitu ya. Kemudian keywordnya apa, nama judulnya misalkan nanti akan ada sendiri kok biasanya gitu. Ada yang dari universitas ini, itu. Nah, tinggal diklik aja, mereka bentuknya biasanya udah PDF. Nanti bisa diunduh. Nah, kalau udah diunduh jangan lupa disimpan. Tuh, ya karena kan pasti akan kalian akan lihat lagi referensi jurnal itu dan kalian akan taruh di Davpus, kalian akan juga taruh nama pengarangnya di bab 2 gitu kan. Untuk mensiasati sumber referensi wajib menggunakan software ya, Mendeley dengan menggunakan style APA. Nah, kalau misalkan ini kalau pakai software ya, stylenya APA. Nah, kemudian untuk contoh penulisan daftar pustaka nih ya. Jadi kita kan tadi kan udah Ibu bilang kalau daftar pustaka itu berurutan dari abjad yang paling awal A gitu ya sampai yang paling akhir apa gitu ya. Nah, ini contohnya Abdurrahman, spasi tahun, spasi titik juga spasi apa namanya nih? Judul ya, titik spasi sistem akuntansi ya sini, terus Jakarta titik 2 Salemba 4. Nah, ini nama penerbitnya Salemba 4. Ini contoh daripada daftar pustaka. Kalau misalkan ini kan ketahuan satu baris aja gitu ya, tapi kalau yang 2 baris seperti ini ya, yang Budiono Tri ini, Tri Budiono, kan dibaliknya namanya karena ada 2 suku kata, jadi nama terakhir adanya di depan, nama depan dia adanya di akhir, dibalik. Kalau kayak gini, berarti yang atas sama yang bawah itu punya spasinya 1. Tapi kalau dari pengarang 1 ke pengarang selanjutnya, itu spasinya 2. Ya, gitu. Tapi kalau yang kayak gini, spasinya 1. Nah, ini contoh juga kalau sumbernya dari majalah bisnis. Boleh nggak Bu? Boleh aja ya. Jadi penerbitnya ya kalau dari majalah bisnis is okay. Masukin juga dia periodenya. Biasanya kan kalau majalah itu atau jurnal ya ada periode bulannya. Nah, disertakan juga. Oke. Nah, ini kalau yang ini ya Budi Raharjo ini diambil dari suatu link gitu ya. Link artikel. Nah, yang diunduh tanggal 30 September 2009. Nah, ini caranya seperti ini. Diurutkan berdasarkan abjad dan tidak menggunakan nomor urut. Nah, itu. Oke. Nanti untuk tugas yang PG, Ibu akan taruh saja ya, cuma 5 soal juga. Taruh di seperti biasa di Google Classroom. Itu saja yang mungkin akan kita bahas. Nanti selanjutnya juga mungkin masih mengenai soal TA ya. Kalau untuk selanjutnya akan Ibu lihat dulu ya pertemuan kita yang ke-14 sebelum kita melaksanakan UAS. Oke, ini laporan hasil tugas akhir. Oke, kita nanti akan belajar ini untuk selanjutnya. Kalau misalkan udah jadi tugas akhirnya ya. Kalau ini bagaimana cara penulisannya aja yang Ibu bahas di ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.